Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video pembahasan materi dan soal tes CPNS. Pada video kali ini kita masih membahas mengenai tes intelijensi umum subtema aljabar. Ya, untuk soal aljabar, ya contoh soalnya itu adalah seperti ini, di mana ada suatu angka yang kemudian diikuti huruf di belakangnya. Ini disebut dengan istilah variabel. Kemudian ada juga yang kemudian tidak berdampingan dengan huruf, kemudian itu nanti kita sebut sebagai konstanta. Adapun intinya adalah dalam soal aljabar, modelnya seperti gambar berikut. Seperti apa penjelasannya? Mari kita lihat. Bentuk aljabar. Pada video-video sebelumnya kita juga telah mempelajari tentang perkalian suatu bilangan bulat, yaitu misalnya penjumlahan berulang dari bilangan bulat tersebut. Contoh, 3 dikali 4 itu sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4. 4-nya ada berapa kali? Ada 3 kali. Terus contoh lagi berikutnya, 4 dikali 5 itu sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5. Satu lagi ya, ditambah 5. 5-nya ada 4 kali. Begitu pula dengan 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 itu artinya adalah 6 kali 6 kali 6. Selanjutnya, apabila kita bentuk perkalian itu diuraikan dalam bentuk aljabar, maka akan diperoleh bentuk sebagai berikut. Contoh misalnya, 3 dikali A itu sama dengan A tambah A sama dengan 3A. 3A, 4A artinya berarti 4A itu artinya 4 dikali A. Berarti A-nya ada 4 kali. A kali A kali A kali A. Ya gitu, seperti itu ya. Contoh yang lain. Begitu pula dengan 4 kali X dan 4 kali P. Artinya, intinya dalam suatu bentuk aljabar itu memuat huruf dan bilangan. Intinya ini, ada huruf dan kemudian ada bilangan. Huruf yang mengikuti angka itu disebut sebagai variabel. Bilangan pada bentuk aljabar yang mengandung variabel disebut koefisien. Ya, misalnya 3A. A-nya ini adalah variabel A, 3 ini adalah koefisien, gitu ya. Sedangkan bilangan yang tidak mengandung variabel disebut konstanta. Contoh misalnya 4A ditambah 3. 4 ini koefisien, A ini adalah variabel A, 3 ini adalah konstanta. Ya, baik. Itu untuk penjelasan mengenai aljabar dulu. Ciri-ciri aljabar itu yaitu mengandung variabel atau memuat huruf dan bilangan. Selanjutnya kita lihat operasi hitung bentuk aljabar. Ya, seperti berikut ya. Dalam operasi hitung bentuk aljabar ini sebenarnya yang akan kita pelajari adalah bentuk yang paling sederhananya dulu. Kalau untuk yang penjumlahan, aljabar, perkalian, dan seterusnya itu kurang lebih kemungkinan kecil kemudian muncul di dalam soal tes CPNS. Lebih banyak soalnya itu yang sederhana, di mana soalnya seperti berikut. Misalkan contoh nomor 1, 2 dalam kurung A tambah 3 sama dengan 2A tambah 6. Oke, ada namanya sifat distributif. Ini dikeluarkan ya. 2A, 2 kali A, terus 2 kali 3, sama dengan 6. Kemudian berikutnya pun sama seperti itu, sifat distributif. Jika pada bentuk aljabar 3X ditambah 5Y, variabel X diganti dengan 2 dan variabel Y diganti dengan 4, maka diperoleh hasilnya seperti ini. Contoh seperti ini. Proses mengganti variabel dengan suatu bilangan disebut proses substitusi. Proses mengganti disebut proses substitusi.
Baik, sampai di sini saya harap kita sudah mulai paham bagaimana itu bentuk aljabar. Ketika menemukan soal seperti ini, sudah tahu apa yang harus nanti dilakukan. Jika kemudian ada soal yang kemudian X dan Y-nya itu diketahui, ya, yang kita lakukan apa ya? Memasukkan atau mensubstitusi nilai tersebut ke dalam variabel X maupun Y. Ya, baik, untuk lebih jelasnya mari kita contoh. Misalkan saya membuat suatu soal seperti 2x ditambah 5y sama dengan titik-titik. Oke, diketahui x-nya sama dengan 5, sedangkan y-nya ini sama dengan x ditambah 4 misalnya. Oke. Bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini? Ya, dengan menggunakan proses substitusi. Ya, oke. 2 sudah telah diketahui x-nya itu sama dengan 5. Jadi 2x artinya 2 dikali 5 tambah 5, ya, y-nya ini y sama dengan x tambah 4. Oke, x sama dengan 5 tambah 4, ya. Oke, 2 dikali 5 sama dengan 10. Ditambah 5 dikali 5 25, terus 5 ditambah 4 sama dengan 20. 10 ditambah 25 hasilnya adalah 35, ditambah lagi 20, maka hasilnya adalah 55. Jadi 2x ditambah 5y itu sama dengan 55. Nah, dengan menggunakan proses substitusi. Soal seperti ini insya Allah ada di dalam soal-soal tes CPNS, baik itu yang lama maupun yang baru. Ya, dan semoga tahun depan muncul kembali. Lanjut, jika kita sudah mengetahui proses substitusi seperti ini, selanjutnya mari kita ke soal cerita yang menggunakan konsep aljabar. Sekarang umur seorang adik 5 tahun kurangnya dari umur kakak. 5 tahun kemudian jumlah umur kakak dan adik menjadi 35 tahun. Tentukanlah masing-masing umurnya. Penyelesaian. Oke, ini kita langsung sudah ada jawabannya, tapi mari kita analisis. Misalkan umur kakak sekarang adalah X tahun, jadi masih menggunakan permisalan ya. Umur dimisalkan umur kakak itu adalah X. Ini umur kakak. Oke, sama dengan X. Oke, dan selanjutnya umur adik. Umur adik sama dengan X. Oke, umur adik 5 tahun kurangnya dari umur kakak, jadi X dikurang 5. Selanjutnya 5 tahun kemudian jumlah umur kakak dan adik menjadi 35 tahun. 5 tahun kemudian caranya berarti X ditambah 5, artinya umur X ditambah 5 tahun kemudian ya. Dan umur adik juga sama, ditambah 5 tahun. Ini kita kasih dalam kurung. Oke, tentukanlah masing-masing umurnya. Sekarang dengan menggunakan variabel aljabar, dengan menggunakan konsep aljabar yang sudah kita bentuk dari soal cerita ini, di sini kita sudah bisa menyelesaikan soal ini. Caranya adalah ya, X, mari kita gabung, X ditambah 5, kemudian ditambah X kurang 5 dalam kurung, tambah 5 lagi sama dengan 35.
Nah, di sini proses menjumlahkan, kita samakan operasikan dulu dengan yang variabelnya sama. X ditambah X sama dengan 2X plus 5 ditambah minus 5 itu 0 atau habis. Jadi tinggal 2X ditambah 5. Oke, 2X ditambah 5. Ini dia. Sama dengan 35 tahun. Sampai di sini kita sudah temukan bentuk aljabar yang baru, yaitu 2X ditambah 5 sama dengan 35 ya. Selanjutnya kita sudah mulai bisa mencari penyelesaiannya dengan apa? Dengan cara mencari berapa X ya. Mencari berapa X ini. Itu begini prosesnya ya. Ini kita samakan dulu yang variabelnya sama dengan yang angka yang sama ya. Maksudnya begini, 35 karena 5 ini sama dengan, istilahnya tidak ada pasangannya di sini sendiri, maka untuk mencari variabel X berapa, ini kita pindah ruas. Jadi plus, yang tadinya plus jadi minus. Oke, pindah ruas. Jadi untuk menemukan berapa X ini kita harus membuat dia sendiri dulu ya. 35 dikurang 5 sama dengan 30. X sama dengan 30 dibagi 2. X sama dengan berapa? 30 bagi 2, 15. Oke. Jadi umur kakak itu sekarang adalah berapa? 15 ya. Oke, umur kakak sudah diketahui. X sama dengan 15. Selanjutnya umur adik, tinggal dikurangi, karena adik umurnya X kurang 5 sama dengan umur kakak dikurang 5 tahun, maka umur kakak sekarang dikurang 5 tahun ya. Jadi umur adik itu adalah sama dengan 10 tahun ya. Umur kakak sekarang 15 tahun dan umur adik itu sama dengan 10 tahun ya. Baik, sampai di sini apa yang mungkin yang sulit itu ketika kita baru belajar, namun ketika kita sudah mengulang-ulang terus, insya Allah kita akan paham bagaimana mengerjakan soal seperti ini. Intinya, apabila menemukan soal cerita, maka kita bisa menyederhanakannya dengan konsep matematika, yaitu konsep aljabar, dengan mengganti misalnya nama orang atau apa itu dengan variabel supaya lebih mudah untuk dipecahkan dalam bentuk matematika. Oke, baik, supaya lebih paham, coba kita ke soal yang terakhir, soal yang kedua. Misalkan ada harga 3 buah buku dan 5 pensil adalah 42.000 ya, 3 buah buku. Jika harga sebuah buku adalah 3 kali harga sebuah pensil, tentukanlah harga masing-masing pensil dan buku. Sekarang jika dimisalkan harga ini adalah X ya, harga itu sama dengan X. Oke, silakan kalau Anda ingin melihat penyelesaian yang sudah ada ini ya. Harga itu sama dengan X rupiah maksudnya. Kemudian berarti 5X 5 pensil, 5 pensil itu sama dengan 5 pensil itu sama dengan 5X 5X rupiah maksudnya ya. Kemudian karena harga 3 buah buku itu 3 kali lipat harga sebuah pensil, berarti 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi 3 buku sama dengan 9X. Oke, sampai di sini kita selesaikan, karena yang diminta adalah berapa harga masing-masing pensil. Cara menyelesaikannya bisa dengan mencari seperti ini ya. 5X ditambah 9X sama dengan 42.000. Oke, bagaimana? Ya, karena ini variabelnya sama, jadi tinggal kita jumlah.
5 tambah 9 14x. 4 sama dengan 42.000. Kita akan mencari berapa x atau berapa harga persatuannya. 42.000 dibagi 14, ya, sama dengan 42 bagi 14 3 angka 0, tinggal dimasukkan. Jadi harganya itu sama dengan 3.000 untuk x. Untuk mencari berapa harga pensil dan buku, 5 buah pensil dan buku, tinggal kita substitusikan. Mari kita substitusikan seperti ini. 5 dikali 3.000. Ini harga 5 pensil. 5 kali 3.000 itu sama dengan berapa? 15.000. Kemudian untuk harga buku, 3 buku itu sama dengan 9x. Berarti itu sama dengan 9 dikali 3.000. Jadi harganya 3 buah buku itu sama dengan 27.000. Ya, baik. 27.000 ditambah 15.000 itu sama dengan 42.000. Oke. Ya, sampai di sini bagaimana? Apakah sudah bisa? Ya, untuk soal seperti ini, ketika kita membaca buku soal-soal tes CPNS, tidak jarang kita menemukan soal ini muncul di contoh-contoh soal untuk persiapan tes CPNS. Tapi apakah akan muncul pada tes CPNS itu tidak ada yang tahu. Lagi-lagi karena masih banyak waktu, maka tidak ada salahnya untuk kemudian mempersiapkan diri. Semoga kalau misalnya nanti muncul, kita tidak akan kaget lagi dan akan lebih mudah untuk mengerjakannya dengan menggunakan konsep matematika, yaitu aljabar. Sampai di sini untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.